Baik rekan-rekan dan sobat tani sekalian, di sini kita melakukan persiapan awal, yaitu kita persiapkan bibit cabai dulu yang telah kita pilih, yang mana bibit ini sudah termasuk bibit terbaik yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Kemudian hand sprayer, puradan, yang kesemuanya nanti ini kita akan jelaskan maksud dan fungsinya. Baik, langsung saja. Di sini persiapan awal kita akan memilih media persemaian. Di sini saya memilih tempat yang cukup subur, yaitu di sela-sela bekas lapukan kayu. Jadi saya klaim tanah ini merupakan tanah yang cukup bagus, cukup subur untuk melakukan penyemaian bibit cabai kita ini. Jadi kita bisa gemburkan dengan alat seperti ini. Kita lakukan penggemburan dulu, meskipun sebelumnya tanahnya memang sudah terbilang gembur, tapi kita coba untuk mengurai kembali tanah-tanah ini. Jadi setelah kita melakukan penguraian, setelah semuanya terlihat gembur, kemudian kita lakukan peremasan seperti ini ya rekan-rekan sekalian, supaya tanah-tanah ini lebih halus, sehingga kedepannya anakan cabai ini tumbuh dengan akar serabut yang banyak, akar serabut yang sempurna, sehingga menghasilkan anakan cabai yang baik tentunya. Baik, setelah itu langsung saja kita mulai melakukan, yaitu langkah kedua, kita melakukan penyemprotan insektisida yang fungsinya yaitu untuk menetralisir tempat persemaian kita ini dari hama-hama yang pastinya tidak terlihat. Biasanya di sela-sela kayu ini banyak sekali jenis kutu, terutama yaitu tungau, yang nantinya akan bisa menghambat pertumbuhan cabai kita ini ke depannya. Dan juga tujuan dari penyemprotan insektisida ini yaitu untuk mencegah agar supaya semut tidak membawa bibit cabai yang telah kita semaikan ini, sehingga cabai kita ini akan tetap pada tempatnya tanpa harus berserakan ke sana kemari atau berhamburan ke sana kemari karena dibawa oleh semut. Baik rekan-rekan sekalian, kita semprotkan secara merata tempat-tempat di mana kita duga hama-hama itu bersembunyi, seperti di batang-batang kayu ini. Kita semprotkan. Secara merata. Baik, setelah itu tahap kedua yaitu kita bisa mulai menebarkan benih-benih cabai ini ya rekan-rekan dan sobat tani sekalian. Kita taburkanlah saja secara merata. Baik, setelah kita lakukan penaburan benih ini secara merata,
Langkah selanjutnya itu yang ketiga, kita menaburkan puradan. Nah, tujuan dari penaburan puradan ini yaitu biasanya untuk mencegah daripada hama jenis siput. Jadi biasanya siput-siput sejenis ini, mereka ini yaitu biasanya aktif pada malam hari pada saat mereka lewat di areal persemaian kita ini. Biasanya cabai-cabai kita ini akan lengket atau melekat pada mulut siput-siput ini. Itu juga bisa menyebabkan cabai-cabai kita ini terkadang hilang dari tempat asal kita menaburkannya, entah terbawa kemana. Namun jika kita melakukan penaburan puradan, maka sebelum siput-siput ini memasuki lokasi persemaian kita, maka biasanya mereka akan keracunan sehingga tidak sempat untuk masuk ke tempat persemaian kita tadi. Baik, kita bisa taburkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak, terutama di pinggiran-pinggiran tempat persemaian kita ini ya rekan-rekan sekalian. Tujuannya yaitu seperti yang saya utarakan di depan tadi, untuk mencegah hama jenis siput masuk yang bisa mengakibatkan benih-benih cabai kita ini keluar dari tempat persemaiannya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan penyemprotan kembali insektisida agar supaya mengenai biji-biji cabai yang kita semaikan ini, karena umumnya semut akan dengan mudah membawa bibit-bibit cabai ini keluar dari tempat persemaian ini, sehingga kita harus melakukan penyemprotan satu kali lagi. Kita semprotkan sedikit saja, yang penting ada menyisakan bau daripada insektisida ini, sehingga semut pun enggan untuk mendekati benih kita ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan penutupan areal persemaian ini. Fungsinya yaitu agar supaya pada saat hujan lebat seandainya terjadi di malam hari, mana kita tidak sempat untuk menyelamatkan daripada hujan yang deras yang membuat biji-biji cabai ini bisa hanyut ataupun terlempar ke sana kemari, maka kita akan melakukan penutupan. Itu biasanya kita akan menggunakan pelepah sawit. Kalau di sini tempat kami kita akan menggunakan pelepah sawit, atau bisa juga dengan menggunakan terpal. Saya sarankan untuk tidak menutup permukaan tempat penyemaian kita ini ya rekan-rekan sekalian, karena akan membuat areal
di sini akan menjadi lembab sehingga memudahkan munculnya patogen ataupun jamur, juga akan berakibat bersarangnya hama di bawah tutupan ini jika kita menutupnya. Seperti halnya rekan-rekan tani yang lain mungkin melakukan penyemaian dengan cara menutup. Di sini kita buka saja, cukup kita beri atap di atasnya, yang mana atap itu bisa tembus cahaya seperti ini. Jadi di sebelah ini saya sudah melakukan penyemaian terlebih dahulu, kemudian saya beri atap, nanti akan seperti ini. Jadi kita lihat anakan cabai ini alhamdulillah sudah mulai bagus. Jadi kita lakukan atap seperti ini, pemberian atap. Jangan pernah untuk menutup setelah menyemai, karena akan memunculkan patogen ataupun jamur ataupun tempat bersarangnya hama yang kedepannya akan berakibat kurang baik untuk pertumbuhan anakan cabai ini ya, rekan-rekan sekalian. Cukup kita memberinya atap seperti ini. Atau kita bikinkan rumahan. Yang fungsi lain daripada rumahan ini bisa juga untuk meminimalisir cahaya matahari masuk, karena anakan cabai kita ini belum terlalu kuat untuk menahan teriknya matahari di siang hari. Maka kita lakukan penutupan seperti ini. Tetapi ada kalanya pada saat anakan cabai kita ini sudah berusia kurang lebih 2 minggu, kita akan membukanya sesekali, sehingga kedepannya anakan cabai kita ini bisa tahan terhadap panas. Sesekali kita akan buka beberapa jam, kemudian kita tutup kembali biar terkena matahari beberapa jam.